Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nasihat Wahid Min. Kali ini Amin akan menceritakan tentang kisah Raja Fir'aun dengan iblis. Fir'aun, yang terkenal dalam sejarah sebagai penguasa yang menentang Nabi Musa dan mendurhakai perintah Allah, dan iblis, makhluk yang diusir dari surga karena kesombongan dan ketidakpatuhan, keduanya memperlihatkan tingkat durhaka yang tinggi terhadap kehendak ilahi. Pertanyaan mengenai siapa di antara Fir'aun dan iblis yang lebih buruk menjadi kompleks, karena keduanya memiliki peran dan konteks yang berbeda dalam kontinum durhaka. Fir'aun adalah seorang manusia yang diberikan kekuasaan dan memilih untuk melanggar perintah Allah, sementara iblis adalah makhluk yang diciptakan dari api dan menolak untuk sujud kepada Adam. Kedua makhluk ini menciptakan pertanyaan filosofis tentang tingkat keburukan, mengingat sifat durhaka mereka terhadap Tuhannya. Oleh karena itu, pertanyaan tersebut mengajukan refleksi mendalam tentang perbandingan moral dan spiritual antara manusia yang mendurhakai Allah dan makhluk supernatural yang juga melakukan hal serupa. Siapakah di antara mereka berdua yang lebih buruk, Fir'aun atau iblis? Ini menarik untuk dibahas. Untuk menjawab pertanyaan ini, ternyata ada sebuah buku yang bisa memberikan jawabannya. Jadi, nonton video ini sampai selesai. Fir'aun dan iblis merupakan dua makhluk yang berbeda. Fir'aun berasal dari golongan manusia, sedangkan iblis berasal dari golongan jin. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Iblis berasal dari golongan jin, dan dia mendurhakai perintah Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 50. Dalam kitab An-Nawatir, karya Syekh Abdul Ahmad, diceritakan bahwa dua makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bertemu. Di suatu kesempatan, keduanya bahkan terlibat dalam percakapan. Dari pembicaraan mereka, kita dapat mengetahui siapa di antara iblis dan Fir'aun yang lebih buruk. Di suatu hari, iblis mendatangi Fir'aun dan berkata, "Wahai saudaraku, apakah engkau mengenaliku?" Kemudian, Fir'aun menjawab, "Iya, aku mengenalimu." Lalu, iblis berkata, "Wahai Raja Mesir, engkau telah mengalahkanku dalam satu hal." Fir'aun, penasaran, bertanya, "Memangnya, apa itu?" Iblis berkata, "Kelancanganmu mengaku sebagai Tuhan, sungguh, aku lebih tua darimu, lebih berpengalaman, dan lebih kuat ketimbang dirimu. Namun, aku tidak berani melakukan seperti apa yang engkau lakukan." Dari dialog di antara keduanya, iblis mengakui keunggulan Fir'aun dalam hal keburukan sepanjang waktu. Ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan turun ke bumi, iblis sama sekali tidak pernah mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Iblis tahu betul seperti apa kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berbeda halnya dengan Fir'aun, dia mengaku sebagai Tuhan yang patut disembah oleh kaumnya. Yang sedang dibicarakan adalah Fir'aun yang hidup di zaman dan sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam riwayat, Fir'aun ini bernama asli Al-Walid bin Musaf atau yang biasa dikenal dengan Ramses II. Dia adalah sosok di balik cerita kita kali ini. Setelah mendengarkan kesaksian dari iblis, Fir'aun berkata, "Iya, engkau benar, tapi ini hanya sementara. Suatu hari aku akan bertaubat dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian iblis berkata, "Janganlah terburu-buru begitu, wahai saudaraku. Penduduk Mesir ini telah menerimamu sebagai Tuhan, namun jika engkau bertobat, mereka semua akan meninggalkanmu sejenak." Fir'aun mempertimbangkan, ternyata apa yang diucapkan iblis memiliki kebenaran. Kemudian, Fir'aun berkata, "Adakah yang lebih buruk di bumi ini jika dibandingkan dengan kita berdua?" Lalu, iblis menjawab, "Orang yang lebih buruk dibandingkan kita berdua adalah orang yang tidak mau menerima permintaan maaf dari orang lain. Dia lebih buruk dariku dan juga lebih buruk darimu." Islam selalu menganjurkan manusia untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Al-Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 10. Proses meminta maaf dan menerima maaf dianggap sulit sebagian besar karena melibatkan aspek emosional dan ego seseorang. Meminta maaf memerlukan keberanian untuk mengakui kesalahan dan kerendahan hati untuk mencari rekonsiliasi. Sebaliknya, menerima maaf kadang-kadang dapat sulit karena membutuhkan kebijaksanaan untuk melepaskan dendam atau rasa kecewa. Penggambaran Fir'aun dan Iblis sebagai contoh ketidakmaafan mencerminkan tingkat keengganan mereka untuk bertaubat dan memaafkan. Dalam kontras, Islam menekankan pentingnya sifat pemaafan dan persaudaraan sesama Muslim. Orang yang mampu memaafkan dikatakan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya di dunia, menunjukkan nilai positif dari pemaafan dalam perspektif agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan. Hadis riwayat Tabrani. Jika seorang manusia melakukan kesalahan terhadap sesama manusia, bahkan mungkin kesalahan tersebut fatal dan sulit untuk dimaafkan, perlu diketahui bahwa memaafkan menambah kemuliaan seseorang. Apabila seseorang memaafkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kemuliaannya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seseorang memaafkan kecuali Allah menambah kemuliaannya. Barang siapa yang didatangi saudaranya yang hendak meminta maaf, hendaklah memaafkannya, tidak peduli apakah dia berada di pihak yang benar ataukah di pihak yang salah. Dan apabila tidak memaafkan, niscaya dia tidak akan mendatangi telagaku di akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim lainnya, disampaikan bahwa pada suatu hari, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa ringan hingga terlihat giginya. Sayyidina Umar bin Khattab, yang berada di situ, bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa?" Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan sebuah cerita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diberitahu malaikat bahwa pada hari kiamat nanti, ada dua orang yang duduk bersimpuh sambil menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang dari mereka mengadu kepada Allah sambil berkata, 'Ya Rab, ambilkanlah kebaikan dari orang ini untukku, karena dulu dia pernah berbuat zalim kepadaku.' Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Bagaimana mungkin aku mengambil kebaikan saudaramu ini, karena tidak ada kebaikan di dalam dirinya sedikitpun.' Kemudian orang itu berkata, 'Ya Rob, kalau begitu, biarlah dosa-dosaku dipikul olehnya.' Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sambil menangis, bersabda, 'Hari itu adalah hari yang begitu mencekam di mana setiap manusia ingin agar ada orang lain yang memikul dosa-dosanya.' Kemudian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan kisahnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang yang mengadu tadi, 'Sekarang, angkat kepalamu.' Orang itu pun mengangkat kepalanya dan berkata, 'Ya Rab, aku melihat di depanku ada istana-istana yang terbuat dari emas, dan puri singgasananya terbuat dari emas dan perak, berderakan intan berlian.' Orang ini bertanya, 'Ya Rob, istana-istana ini untuk nabi yang mana, untuk orang sidik yang mana, atau untuk orang syuhada yang mana?' Allah kemudian berfirman, 'Istana itu diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya.' Orang itu kembali bertanya, 'Ya Allah, ya Rob, siapakah orang yang mampu membayar harganya?' Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Engkau pun mampu membayar harganya.' Mendengar firman Allah ini, orang tersebut terheran-heran, lalu ia berkata, 'Ya Allah, ya Rob, dengan cara apa aku membayarnya?' Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, 'Caranya adalah engkau memaafkan saudaramu yang duduk di sebelahmu itu, yang engkau adukan kezalimannya kepadaku.' Orang itu berkata, 'Ya Allah, ya Rab, kini aku telah memaafkannya.' Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Kalau begitu,
Sekarang gandeng tangan saudaramu itu dan ajak dia masuk ke dalam surga bersamamu. Begitu besar balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang pemaaf. Dalam pembahasan tentang pertemuan Fir'aun dan Iblis, dari pertemuan keduanya, kita mengetahui bahwa siapa yang lebih buruk dari Fir'aun dan Iblis. Sampai di sini dulu kisah ini, semoga kita bisa menjadi seseorang yang pemaaf. Mohon maaf bila ada kata salah, minta halal, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.